Saya ingat tadi doa mengakhiri sesi supaya kami lebih fokus lagi. Saya dengar doa, apakah sesi pertama kurang fokus supaya kedua lebih fokus lagi? Atau karena mulai ada gangguan supaya baik, kita masuk pada pengakuan iman poin yang kedua. Kami percaya Allah yang Maha Esa dan kekal dalam wujud Trinitas, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Keesaan namanya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagian pertama tentang Allah yang Maha Esa dan kekal dalam wujud Trinitas, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita lihat saja makalahnya dulu. Alkitab tidak berupaya untuk membuktikan keberadaan Allah. Jadi Alkitab tidak berusaha mati-matian untuk menunjukkan kepada kita bahwa ada Allah itu. Dia justru hanya menyatakan Allah sudah ada. Tanpa Alkitab menyatakan Allah tetap ada, tapi perlu lagi untuk dinyatakan dengan Alkitab. Kita kenal Alkitab itu disebut wahyu khusus, wahyu khususnya Allah, pernyataan Allah secara khusus. Kalimat pembuka Alkitab dengan gamblang berkata, pada mulanya Allah. Ayat 1 Kejadian 1 ayat 1 menunjukkan kepada kita Allah adalah dibilang kausa prima, penyebab utama segala sesuatu. Dia yang membuat segala sesuatu ada. Sebab pada mulanya Allah adalah awal dari segala sesuatu. Allah adalah mula dari segala sesuatu. Dia ada dengan sendirinya. Pertanyaan yang sampai sekarang coba dipecahkan oleh filsafat. Kalau Allah ada dari mana? Allah ada dengan sendirinya. Bagaimana mungkin Allah ada dengan sendirinya? Yaitu tadi Alkitab bilang di Ulangan 29:29 atau 23:23. Apa yang Allah izinkan untuk kita ketahui, dibukakan bagi kita, terimalah itu sebagai kebenaran yang dibukakan bagi kita. Tapi Allah apa yang Tuhan masih sembunyikan dan tidak atau belum bukakan bagi kita, ya terimalah. Kalau sampai kita mati ada bagian-bagian yang belum dibukakan, tadi saya bilang sifat itu ditanyakan kepada Tuhan di surga. Kenapa begini? Di sana kita pasti akan memahami segala sesuatu. Keyakinan dan keyakinan akan eksistensi Allah, keberadaan Allah adalah persyaratan untuk beriman. Lihat, keyakinan akan eksistensi dan iman. Di dalam dia secara pribadi, Ibrani 11 ayat 6. Siapa yang percaya Allah itu ada, Allah akan memberi upah bagi orang-orang, akan mencari dia dan Allah akan memberi upah. Jika seorang menolak fakta akan keberadaan Allah, dia tidak memiliki titik tolak. Kenapa? Ini dibilang, pada mulanya Allah adalah titik tolak dari segala sesuatu. Kalau tidak memahami atau menolak fakta, tidak mengakui keberadaan Allah, manusia tidak akan memiliki titik tolak untuk memahami dirinya sendiri dan dunia sekelilingnya dengan benar. Tidak mengakui Allah, maka konsep tentang keberadaan dunia juga akan salah. Kalau Allah tidak ada, maka dunia haruslah muncul dengan sendirinya, tanpa ada sesuatu yang menjadikan, atau ada pribadi yang menciptakan. Dan itu akan kembali lagi ke faham-faham yang coba dikembangkan kan, untuk mendepak Allah, menendang Allah, sebutlah begitu, dari tahtanya. Misalnya teori evolusi yang nanti akan kita lihat sepintas sebentar, dan lain sebagainya. Ada teori-teori yang dimunculkan untuk membuat manusia kehilangan atau tidak perlu bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kalau Allah tidak ada, tadi menolak fakta tentang keberadaan Allah, maka tentunya kita akan hidup sesuka kita. Sebab apa? Kita tidak perlu mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup kita, bukan? Karena kita tidak ada atau karena tidak ada Allah yang kepadanya kita harus bertanggungjawabkan. Kita mau bertanggung jawab kepada siapa? Hiduplah kita sesuka hati kita, hiduplah kita seenak kita.
Dibilang tadi, kita tidak memiliki titik tolak untuk memahami diri sendiri dan dunia sekeliling kita dengan benar. Kita akan bertindak salah, punya konsep yang salah tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Sekalipun banyak orang berusaha menyangkal keberadaan Allah, Mazmur 14 ayat 1, orang fasik berkata dengan hidung katanya terangkat, bahkan hidung menghadap ke atas, tidak ada Allah. Tapi Allah telah memberi bukti yang kelihatan dari keberadaannya. Harusnya tambah begini, dari keberadaannya yang tidak kelihatan sebagai roh. Oh iya, ada sih. Memberi bukti yang kelihatan dari keberadaannya sebagai roh yang tak kelihatan, sehingga tidak ada celah bagi manusia untuk berdalih. Roma 1 ayat 20. Dari mana Allah yang tidak kelihatan itu, atau melalui apa Allah yang tidak kelihatan itu memberi bukti tentang keberadaannya? Roma 1 itu bilang melalui alam semesta yang ada. Artinya begini, atau saya jelaskan perumpamaan, ada seorang yang datang seperti tadi, datang ke pendeta. Saya yakin Allah itu tidak ada. Pendeta sulit menjawab, dia cuma bilang begini, ya, handphone saya juga ini, sebutlah ini handphone saya ini satu saat saya tidak ngapa-ngapain, tangan cuma begini, tiba-tiba handphone ada di tangan saya. Tidak ada yang bikin, tidak ada yang beri, tiba-tiba blok, handphone ada di tangan. Ateis ini bilang, nggak mungkin bisa seperti itu, tidak mungkin. Kenapa? Handphone yang begitu rumit, pasti ada perusahaan handphone yang bikin, ada orang yang bekerja di sana. Kemudian kalau enggak Pak Pendeta pergi ke toko handphone kemudian beli itu, atau orang bawa dan taruh di tangan Pak Pendeta, baru bisa sampai. Oh, Pendeta bilang, jadi handphone ini harus ada yang bikin. Iya, pasti ada yang bikin. Pendeta jawab dengan mudah, kalau handphone yang sederhana ini harus kamu bilang harus ada yang bikin supaya jadi, masakan dunia alam semesta yang luar biasa ini, yang kita bisa nikmati keindahannya dengan kerumitan benda-benda angkasa yang begitu luar biasa, kamu bilang jadi dengan sendirinya, nggak ada yang bikin. Kalau kursi ada di sini karena ada yang bikin, ada yang bawa taruh di sini, apalagi alam semesta, pasti ada yang bikin, pasti ada yang ciptakan. Tidak mungkin jadi dengan sendirinya. Allah yang tidak kelihatan, dia sudah menunjukkan, memberi bukti dari keberadaannya. Walaupun dia tidak kelihatan, kita dengan lihat alam semesta, kita harusnya, manusia harusnya yakin ada satu pribadi yang luar biasa yang menjadikan alam semesta ini sehingga alam semesta ada. Kalau kita lihat alam semesta ini, kata kita, lihat saja misalnya, siapa yang hubungi atau yang jadi perantara misalnya antara pohon-pohon durian, sehingga mereka bisa kompak dalam satu musim berbuah sama-sama. Misalnya durian di Pulau Jawa, Jawa Timur dengan Jawa Barat bisa berbuah sama-sama pada satu musim, atau dalam rentang bulan tertentu. Siapa yang atur seperti itu? Apakah mereka kirim-kirim SMS atau BBM? Nggak mungkin. Artinya ada satu tangan yang tidak kelihatan yang sudah mengatur sehingga durian-durian itu tanpa komunikasi satu dengan yang lain bisa berbuah pada saat yang bersamaan. Begitu juga dengan buah-buah yang lain. Tuhan yang menjadikan. Harusnya manusia dengan lihat alam semesta bisa menyadari tentang keberadaan Tuhan. Coba kalau kita lihat petir yang luar biasa begitu, lihat baik-baik, coba kita mulai belajar merenungkan apa yang kita dapat pelajari dari Allah, dari petir yang hebat. Mungkin kita bisa lihat, yang kita bisa pelajari tentang kuasa Allah yang luar biasa. Kalau kita lihat bunga yang mekar dengan begitu indahnya, apa yang kita dapat pelajari tentang Allah? Kita bisa lihat betapa Allah itu kreasi, atau Allah itu begitu kreatif. Bunga dengan bermacam jenis, dengan bermacam warna, dia bisa jadikan seperti itu.
Dari segala sesuatu yang kita bisa lihat di alam, kita bisa memahami tentang keberadaan bahwa Allah ada. Itu sebabnya Roma bilang tidak ada celah bagi manusia untuk berdalih seperti Mazmur tadi bilang, tidak ada yang namanya Allah. Segala sesuatu jadi karena ada tangan yang menjadikan. Siapa itu? Dialah pribadi yang maha itu, ya kan? Maha kuasa dan lain sebagainya. Alkitab menginformasikan bahwa Allah itu esa. Ulangan 4 ayat 35. Shema, ya, orang Israel yang terkenal. Ayat-ayat ini menunjukkan tentang keesaan Allah, tapi juga menunjukkan ketigaan Allah. Keesaan Allah selalu dihubungkan dengan ketigaan Allah, dan ketigaan Allah selalu dihubungkan dengan keesaan Allah. Jadi ini hal yang akhirnya membuat kekristenan itu sulit untuk dipahami oleh orang-orang lain. Hal yang membuat kekristenan itu atau orang Kristen dibilang menyembah Allah yang tiga, padahal tidak seperti itu. Kata Trinitas dari bahasa Inggris Trinity, tiga dan unity, kesatuan, memang tidak terdapat dalam Alkitab. Tetapi dari Kejadian sampai Wahyu kita menemukan banyak sekali bukti ketritunggalan Allah. Misalnya, jadi jangan cari di Alkitab kata Trinitas, jangan cari kata Tritunggal di Alkitab. Bolak-balik, kecuali John tambah di Alkitabnya sendiri Trinitas, baru kita temukan. Tapi kalau kita mau bolak-balik, nggak ada kata yang telak, yang mutlak, yang jelas-jelas tulis Trinitas atau Tritunggal. Tidak ada. Tapi walaupun begitu, bukan berarti tidak ada. Secara tersirat kita lihat ada banyak sekali bukti-bukti ketritunggalan. Misalnya, pertama kita lihat dari sudut bahasa saja, tinjauan bahasa. Dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ada dua kata yang dipakai untuk kata satu, yaitu dalam bahasa Ibrani ada kata Yahed, artinya satu matematika, angka satu memang satu. Misalnya Kejadian 22 ayat 2, Abraham ambillah atau Ishak anak yang tunggal itu, anak yang tunggal satu, memang cuma satu. Bahasa Yunani dia pakai kata monos, satu, tunggal. Yohanes 3 ayat 16, diberikan anaknya yang tunggal, yang cuma satu. Tapi juga dalam bahasa Ibrani dan Yunani ada kata lain, Echad dan Heis. Itu satu, tapi satu bicara kesatuan, satu bicara tentang gabungan. Misalnya, kita semua ini kalau bicara kelas, kita duduk di satu kelas. Satu kelas, tapi orangnya banyak kan di dalam. Bicara tentang gabungan. Misalnya, Kejadian 2 ayat 22. Laki-laki akan meninggalkan bapak dan ibunya, kemudian bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Apakah Hizkia kita lihat keikat terus, jalan mana-mana berdua dengan si Caimin? Enggak kan? Suami istri tetap dua, tapi satu kesatuan. Iya kan? Ulangan 6 ayat 14, Tuhan itu esa. Nah, esa dia tidak pakai kata Yahed, tapi Echad. Apa itu bahasa Ibraninya? Yang dengar bahasa Ibrani, Shema Yisrael. Apa lagi? Tuhan itu satu, tapi dipakai kata satu kesatuan, gabungan. Jadi Tuhan yang satu, tapi bukan satu tunggal, melainkan satu kesatuan. Nah, dari situ saja kita sudah bisa mulai mendapatkan gambaran tentang Tritunggal. Esra 3 ayat 1 yang pakai kata Echad, orang-orang berkumpul bersama menjadi satu. Satu kelompok, tapi ada banyak orang. Nah, Allah itu esa, satu,
Tapi bukan berarti cuma satu pribadi. Heis, kalau bahasa Yunani, satu kesatuan, gabungan. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Supaya mereka atau biarlah kita menjadi satu atau mereka menjadi satu, sama seperti kita yang adalah satu, dua Tuhan Yesus. Jadi satu bukan satu untuk menunjuk pada pribadi Allah. Selalu atau kebanyakan dipakai kata eka atau heis ini, menunjukkan bahwa Allah itu betul satu pribadi, tetapi terdiri dari jamak. Ada lebih dari satu oknum yang ada di dalam. Bukti-bukti perjanjian lama, ayat-ayat di mana Allah membicarakan dirinya sendiri dalam bentuk jamak, El Allah, dan di bentuk jamaknya. Misalnya Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Elohim, menunjukkan Allah. El itu bicara tentang Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, tetapi dalam bentuk jamak. Kejadian 1 ayat 26, marilah atau baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah pakai kata ganti orang yang jamak. Pasal 11 ayat 7, Menara Babel, baiklah kita turun dan melihat apa yang sedang atau apa yang mereka lakukan. Nah, itu mengandung petunjuk adanya perbedaan pribadi dalam diri Allah. Artinya bukan cuma satu pribadi. Perbedaan-perbedaan seperti ini dapat ditemukan dalam ayat-ayat yang membicarakan malaikat Tuhan. Nah, ada satu oknum yang sering dimunculkan dalam perjanjian lama. Oknum yang diperkenalkan dengan nama malaikat Tuhan, Malak Yahweh, Malak Yehova. Nah, malaikat Tuhan ini kalau kita lihat di Alkitab, kebanyakan ditulis dengan huruf besar malaikat Tuhan. Tapi dari sana di malaikat Tuhan itu, di sisi lain dibedakan dengan dia, dengan Tuhan, tetapi di sisi lain identik dengan Tuhan. Jadi ada saatnya dia dipersamakan dengan Tuhan, ada saatnya dia dibedakan dengan Tuhan. Ini ayat-ayatnya. Dan juga ayat-ayat di mana hikmat dipersonifikasikan, dimunculkan dalam wujud oknum pribadi manusia. Dalam beberapa kesempatan lebih dari satu pribadi disebutkan bicara tentang Allah. Mazmur 33, Peningkat Ibrani dan seterusnya. Di bagian lain Alkitab menulis tentang Allah yang berbicara, juga menyebut baik Mesias dan Roh di Yesaya 48, 61 dan 63. Jadi seringkali dimunculkan pribadi-pribadi yang berbeda, tetapi disebut Allah tiga-tiganya. Seperti ini, Mesias, ada Allah, ada Roh, dan tiga-tiganya disebut sebagai Allah, tapi tiga pribadi yang dimunculkan. Malaikat Tuhan, ada saatnya dibilang malaikat Tuhan itu dia beda dengan malaikat yang biasa. Malaikat Tuhan ini diyakini adalah, nanti kalau kita lihat, dia adalah wujud atau kenyataan Kristus sebelum dia berinkarnasi. Yesus sudah ada, dia sudah bekerja dari dulu. Walaupun belum sepenuhnya dia bekerja dalam karya keselamatan setelah dia berinkarnasi, tapi sebelum inkarnasi juga dia sering dimunculkan dalam bentuk malaikat Tuhan. Di sisi lain katanya dia dibedakan dengan Allah, tapi di sisi lain dia diidentikan. Artinya malaikat Tuhan ini sama disamakan dengan Allah, tapi pribadi yang berbeda yang dapat dibedakan. Bukti-bukti perjanjian baru. Jika perjanjian lama, dalam perjanjian lama Tuhan disebut sebagai pembebas dan penyelamat umatnya. Ada ayat-ayatnya itu banyak sekali. Maka dalam perjanjian baru, Allah Anak benar-benar ada dalam keadaan itu. Jadi
Perjanjian Lama, Tuhan sebagai pembebas, penyelamat, dan lain sebagainya. Di Perjanjian Baru memang benar-benar dinyatakan. Siapa yang dinyatakan? Pribadi yang kita kenal sebagai Allah anak, yang dalam Perjanjian Lama tidak disebut sebagai anak, tapi disebut sebagai Tuhan. Artinya kalau kita bandingkan ayat-ayat Perjanjian Lama dengan ayat-ayat Perjanjian Baru ini, maka kita yakin bahwa anak Allah Putra, Allah Anak yang dimunculkan di Perjanjian Baru adalah Tuhan yang dimunculkan di Perjanjian Lama. Dia adalah pribadi Tuhan yang dimunculkan di Perjanjian Lama, yang menyandang gelar di Perjanjian Lama atau disebut sebagai pembebas dan penyelamat umatnya. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan yang mana? Oh, ternyata itu adalah pekerjaan Allah Anak di zaman Perjanjian Lama, yang ketika di Perjanjian Baru benar-benar dimunculkan dalam wujud yang dapat dilihat. Jika dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa Tuhanlah yang tinggal di antara orang Israel dan dalam hati mereka yang takut akan Dia, ayat-ayatnya, maka dalam Perjanjian Baru jelas Roh Kuduslah yang tinggal di dalam gereja, bahkan di dalam hati orang-orang percaya. Dalam gereja ini bicara tentang gereja organisme. Coba perhatikan, di Perjanjian Lama dibilang Tuhan tinggal dalam hati umat. Di Perjanjian Baru dibilang Roh Kudus tinggal di dalam hati umatnya. Artinya sintaksis ini menunjukkan kepada kita Tuhan yang ada di Perjanjian Lama itu adalah Roh Kudus yang dinyatakan dalam Perjanjian Baru. Ada Allah Anak yang juga disebut Tuhan di Perjanjian Lama. Ada Roh Kudus yang juga disebut Tuhan di Perjanjian Lama. Artinya Anak dan Roh Kudus ini juga adalah Tuhan. Dua-dua juga Tuhan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu bukan cuma satu pribadi tunggal, satu pribadi yang mono, satu pribadi yang yakin. Tapi yang seperti Alkitab bilang, Dia adalah Allah yang esa. Dia adalah Allah yang satu kesatuan. Allah yang orang bilang korporat. Allah yang jamak walaupun satu. Perjanjian Baru mengatakan, masih ada yang catat-catat tadi. Ya, iya, nanti di copy. Yang bisa dicatat, catat saja dulu. Karena seperti yang saya bilang, saya coba padatkan ini. Coba padatkan, nanti setelah kita selesai, saya akan coba untuk bikin yang memang sudah baik seperti permintaan kalian, dan itu yang akan dibagikan ke guru sekolah minggu. Tapi kan selama menjelaskan begini mungkin ada sesuatu yang terlintas di pikiran Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman bisa tulis. Jadi kalaupun ketinggalan sedikit, nggak usah terlalu khawatirkan itu. Oke. Perjanjian Baru mengatakan bahwa Allah mengirimkan putranya ke dunia, ya, ayat-ayatnya ini. Dan tentang Allah Bapa dan Allah Anak yang mengirim Roh Kudus ke dalam dunia. Coba lihat, Allah Bapa mengirimkan putra, kemudian Allah Bapa dan Allah Putra itu Allah Anak mengirimkan Roh Kudus ke dalam dunia. Kita temukan ada 3 pribadi di sini, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kita juga menemukan di Perjanjian Baru Allah Bapa bicara kepada Allah Anak dalam peristiwa baptisan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Atau Allah Anak berbicara kepada Allah Bapa, Yesus berdoa kepada Bapa. Dan tentang Roh Kudus yang berdoa kepada Allah dalam hati orang percaya. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ada 3 pribadi di dalam kealahan itu.
Pada saat baptisan Tuhan Yesus, Allah Bapa berbicara dari sorga. Allah atau Roh Kudus turun seperti burung merpati. Coba lihat, Allah Anak di dalam air sedang dibaptis atau baru keluar dari baptisan. Allah Bapa berbicara, dan ada Allah Roh Kudus yang turun dalam bentuk burung merpati. Yesus juga menyebut tentang 3 pribadi Allah dalam amanat agung. Baptis mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini juga disebutkan berdampingan satu dengan yang lain dalam 1 Korintus, 2 Korintus, dan 1 Petrus. Jadi ada banyak ayat dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, yang membuktikan bahwa sekalipun tidak ada kata Trinitas atau Tritunggal di dalam Alkitab, tetapi ayat-ayat itu menyiratkan dengan begitu kuat bahwa pribadi Allah itu bukanlah satu pribadi yang yakin, bukanlah satu pribadi yang tunggal, yang cuma satu-satunya, tetapi dia adalah pribadi yang eka, besar tapi jamak. Kita suka bilang satu tapi tiga, tiga tapi satu. Ketiga pribadi Allah, ketiga pribadi dalam kealahan. Kalau kita bicara Allah, kita bicara pribadi. Kita bicara kealahan, kita bicara kelembagaan. Sama seperti presiden, kan? Presiden itu ada pribadinya seperti presiden, sebagai presiden, ada lembaga kepresidenannya. Kekekalan